Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranti Nur Fadila dengan nomor NIM 230181109 dari grup 3 akan menjelaskan subtopik saya tentang elemen-elemen fiksi. Elemen-elemen fiksi adalah komponen fundamental yang membentuk sebuah narasi atau cerita. Elemen-elemen ini adalah blok bangunan yang digunakan penulis untuk menciptakan karya fiksi yang menarik dan memikat. Yang kedua adalah karakter. Karakter adalah elemen kunci yang mendorong cerita melalui motivasi dan keputusan karakterlah tindakan sebuah cerita tercipta. Semakin rumit dan menyeluruh karakternya, semakin besar kemungkinan pembacanya akan tertarik padanya. Macam-macam karakter antara lain, yang pertama adalah protagonis atau karakter utama yang berperan baik. Yang kedua ada antagonis. Antagonis adalah karakter yang berlawanan dengan protagonis atau karakter yang jahat. Ketiga adalah karakter pendukung. Mereka dikembangkan melalui tindakan, dialog, pemikiran, dan interaksi mereka dengan karakter lain. Selanjutnya adalah sudut pandang. Pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang paling pribadi yang digunakan penulis fiksi. Penggunaan kata gantinya adalah aku, memungkinkan pembaca masuk ke dalam pikiran protagonis, menjadikan pikiran dan perasaan karakter tersebut sebagai milik mereka. Yang kedua adalah orang kedua. Sudut pandang ini menempatkan kamu sebagai tokoh utama. Meskipun tidak umum dalam fiksi, jika dilakukan dengan benar, pembaca otomatis merasa tertarik ke dalam narasinya yang menjadi bagian dari aksi. Yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga terbatas menawarkan sudut pandang satu tokoh saja dengan menggunakan kata ganti dia, atau itu. Artinya, pembaca melihat semua tokoh dan peristiwa lain dari sudut pandang satu tokoh saja. Selanjutnya adalah orang ketiga yang maha tahu. Seperti halnya sudut pandang orang ketiga terbatas, orang ketiga maha tahu juga menggunakan kata ganti dia. Namun, sudut pandang maha tahu menyajikan kepada pembaca pemikiran dan perspektif berbagai karakter pada saat yang bersamaan. Selanjutnya adalah latar. Latar adalah waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Latar membantu membangun suasana hati, atmosfer, dan konteks narasi yang mempengaruhi tindakan dan pengalaman karakter. Yang keempat adalah plot. Plot adalah urutan peristiwa yang membentuk cerita. Ini termasuk eksposisi atau pengenalan karakter dan latar. Yang kedua adalah aksi naik atau peristiwa yang mengarah ke klimaks. Ketiga adalah klimaks, titik balik cerita. Selanjutnya ada aksi turun, peristiwa yang mengikuti klimaks. Dan yang terakhir adalah resolusi atau kesimpulan cerita. Selanjutnya ada konflik. Konflik adalah perjuangan antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan yang mendorong alur cerita ke depan. Konflik dapat bersifat internal dalam pikiran atau emosi karakter, atau eksternal, antara karakter, masyarakat, alam, atau takdir, dan dapat mengambil berbagai bentuk seperti manusia vs manusia, manusia vs alam, atau manusia vs masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada nada. Nada adalah sikap atau suasana hati yang disampaikan oleh penulis terhadap subjek atau karakter. Nada dapat berupa serius, lucu, sarkastik, menegangkan, atau kualitas emosional lainnya yang membentuk respons pembaca terhadap cerita. Sekian presentasi dari saya akhiri. Terima kasih karena telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.